Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya presentasi yang kami sampaikan mengenai peran pendidik dan dinamika evaluasi dalam proses belajar mengajar. Mungkin agak jauh berbeda dengan kelompok yang tadi sudah presentasi. Kalau yang tadi membahas tentang peserta didik, kalau yang insya Allah kami akan presentasikan membahas tentang pendidik, peran pendidik. Untuk pembahasannya ada 4 poin. Yang pertama ada konsep pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Yang kedua ada karakteristik pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Yang ketiga ada proses belajar mengajar dalam pendidikan Islam. Kemudian yang terakhir yang keempat ada aspek evaluasi dalam pendidikan Islam. Waalaikumsalam. Ya. Yang pertama ada konsep pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Ada definisi pendidik yang pertama, pendidik merupakan seseorang yang terlibat dalam proses pendidikan. Istilah pendidik ini umumnya merujuk pada guru atau dosen yang memiliki peran dalam memberikan pengetahuan atau memberikan pengetahuan dan juga kewajiban baik pada individu maupun pada kelompok. Pendidik tidak semata berfokus pada transfer pengetahuan saja, tapi juga pendidik punya tugas untuk memberikan pengembangan, untuk membantu mengembangkan karakter, etika, dan juga keterampilan siswa. Pendidik ini bisa bekerja di berbagai tingkatan pendidikan, baik itu formal, informal, ataupun non formal. Dalam istilah pendidikan Islam, biasanya pendidik ini disebut dengan ada beberapa sebutan untuk pendidik. Ada murabbi, mudaris, muallim, dan juga ustadz. Ini merupakan penyebutan yang sering digunakan dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada terminologi muallim atau istilah muallim, bermakna bahwa pendidik harus merupakan seorang yang alimun, yaitu ilmuwan yang memiliki pengetahuan baik tentang manusia ataupun tentang semua makhluk hidup. Muallim juga bisa berarti pengajar, tapi muallim ini nggak terbatas cuman guru atau dosen yang menyampaikan, nggak sebatas hanya guru saja, guru saja. Ada juga muallim dipakai untuk menyebut seorang pemimpin. Muallim ini lebih berfokus pada ilmu akhlak. Kemudian yang kedua ada murabbi. Murabbi ini punya makna bahwa sebagai pendidik itu harus menjadi sosok yang memiliki sifat rabbani. Rabbani itu apa? Yaitu nama yang diberikan bagi orang-orang yang bijaksana, terpelajar dalam bidang pengetahuan tentang makhluknya. Rabbani juga bisa bermakna orang yang mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Bersamaan dengan yang tadi, beribadah kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Murabbi juga menjadi bermakna orang yang berilmu, memberikan pengajaran kepada orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, yang bersandar hukum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada mudaris. Mudaris ini berasal dari kata bahasa Indonesia yang bermakna orang yang mencerdaskan peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan, melatih keterampilan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan juga kemampuannya. Mudaris ini juga mengajarkan apa yang belum diketahui oleh peserta didik. Maka siapapun yang menyampaikan ilmu di depan murid-muridnya, dia bisa disebut sebagai seorang mudaris. Yang keempat adalah ustadz.
Ustadz dalam kata bahasa Indonesia ini berarti guru. Penyebutan Ustadz sering disandang oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dalam ilmu agama. Ustadz sering dihubungkan dengan guru yang memberikan pelajaran, juga pelajaran tentang keagamaan, baik di sekolah formal, non formal ataupun informal. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah tugas mendidik dalam perspektif Islam. Tugas mendidik ini secara umum adalah mendidik aktivitas mendidik ini di dalamnya mencakup mengajar, melatih, membimbing, mengarahkan, memberi contoh, hingga memberi hadiah juga hukuman. Salam. Siap. Pendidik ini bukan cuma memberikan pengetahuan, bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi juga pendidik memiliki tugas untuk memotivasi, menggerakkan, mengklarifikasi dan memfasilitasi proses pembelajaran agar lebih maksimal. Pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan membimbing siswa dari segi intelektual, moral dan juga etika. Karena ini membahas tentang perspektif Islam, jadi di antaranya ada pengajaran ilmu agama, tentunya pendidik memberikan pengajaran yang komprehensif atau yang luas tentang pengajaran Islam, termasuk pemahaman terhadap Al-Quran, hadis dan juga prinsip-prinsip ajaran Islam lainnya. Pendidik juga bertanggung jawab membentuk karakter siswa agar menjadi lebih islami atau menjadi lebih baik. Pendidik harus bisa menjadi contoh yang baik dalam berperilaku dan juga beretika, mengajarkan dan mempraktikkan nilai-nilai Islam. Misalnya kejujuran, keadilan, kesabaran, dan juga kepedulian. Pendidik juga dituntut untuk menanamkan rasa cinta dan rasa kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam pendidik ini mencakup aspek kepedulian. Contohnya mencakup aspek kepedulian terhadap diri miskin, diri piatu, dan juga orang yang membutuhkan. Kemudian pendidik juga harus bisa mengintegrasikan pendidik dalam perspektif Islam ini harus bisa mengintegrasikan pembelajaran dengan agama. Di dalamnya harus melibatkan pemilihan materi yang mengarah kepada Islam, kemudian metode pengajaran dan juga hukuman yang mendukung pembelajaran Islam. Kemudian poin yang kedua ada karakteristik pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam perspektif Islam, pendidik atau guru diharapkan memiliki karakteristik yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan mampu membimbing siswanya secara baik. Ada beberapa poin, ada 7 poin yang ditulis di dalam penjelasan ini. Karakteristik yang pertama, karena ini dalam perspektif Islam, tentunya yang pertama yang harus dimiliki oleh pendidik adalah takwa. Pendidik ini harus memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup apa saja di dalamnya, misalnya ketakwaan kepada Allah, menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua ada ilmu dan keahlian. Tentunya pendidik ini harus memiliki ilmu dan keahlian di dalam bidangnya, karena kalau tidak memiliki ilmu dan keahlian nggak bisa disebut sebagai pendidik. Terutama pendidik ini harus punya ilmu agama Islam. Keahlian ini penting untuk memberikan pengajaran yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, pendidik harus mempunyai karakteristik adil. Keadilan ini merupakan prinsip yang fundamental dalam Islam. Pendidik harus mempunyai rasa adil dalam memberikan perlakuan kepada semua siswa tanpa memandang satu sosial, ekonomi ataupun latar belakang lainnya. Kemudian yang keempat, kesabaran.
Pendidik harus punya rasa sabar dan tabah dalam menghadapi tantangan yang muncul selama proses pendidikan. Misalnya kesabaran dalam interaksi dengan siswa, menjelaskan konsep dan juga mengatasi berbagai masalah yang ada pada individu siswa. Kemudian yang kelima, ada kemampuan untuk terus belajar. Karena seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka ini juga harus mengikuti perkembangan itu. Harus memiliki kemampuan untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas atau kualifikasi pendidik itu sendiri. Misalnya peningkatan dalam pemahaman terhadap ajaran Islam dan juga metode-metode pengajaran tertentu. Kemudian yang keenam, bersikap rendah hati. Sikap rendah hati ini merupakan sifat yang sangat dihargai dalam Islam. Pendidik harusnya tidak angkuh atau tidak sombong dalam memberikan pengajaran, dan juga pendidik harus bersedia menerima masukan serta kritik dari siapapun itu untuk meningkatkan kualitas pengajaran itu sendiri. Kemudian poin yang ke-7, kesediaan untuk membimbing spiritual. Pendidik perlu memiliki kesediaan untuk membimbing siswanya dalam pengembangan aspek spiritual. Di dalamnya mencakup memberikan nasihat dan juga mengajarkan nilai-nilai moral dan membantu siswa dalam pengembangan keimanan. Dengan memiliki karakteristik yang ketujuh ini, diharapkan pendidik bisa membawa perubahan yang positif dan juga bisa membawa perubahan yang positif dalam menentukan generasi yang tentunya berakhlak mulia dan memiliki fondasi yang kuat dalam ajaran Islam. Untuk poin yang selanjutnya, insya Allah akan disampaikan oleh saudari